Shalom teman-teman, selamat datang di Ibadah Pemuda Remaja GKI Rawamangun. Pada pagi hari ini kita bersyukur di tengah kondisi saat ini kita masih bisa diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul di ibadah ini. Tema ibadah hari ini adalah grateful yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, marilah kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Dalam Hatiku. Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gracia. Selamat hari Minggu teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap di rumah aja dan tetap dalam keadaan sehat.
Senang sekali rasanya hari ini saya dapat menyapa teman-teman, walau tidak secara tatap muka, tapi saya yakin dan percaya kita sama-sama punya kerinduan yang sama. Hati kita satu untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan kita berkerinduan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tak henti dalam hidup kami, yang kami rasakan di setiap hembusan nafas kami, yang kami rasakan di setiap aktivitas kami, di setiap langkah kaki kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, dalam berbagai rasa dan ragam pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tapi kami percaya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada saat ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, bahkan menguasai tempat kami beribadah. Ketika kami harus beribadah dari tempat tinggal kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di sini bersama dengan kami. Engkau hadir untuk mengisi relung-relung hati kami yang haus akan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mampu bersyukur dan memaknai kata bersyukur serta terima kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian bunyinya dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, suatu ketika dosen saya pernah bertanya di kelas di sebuah mata kuliah, "Pernahkah kalian berdoa yang isinya hanya ucapan syukur saja, tanpa permohonan?" Seketika kelas menjadi hening. Kami merenungkan pertanyaan itu. Bagaimana dengan kehidupan doa kami sehari-hari selaku orang Kristen dan tentunya yang saat itu sedang menempuh studi teologi? Apakah pernah kami berdoa yang isinya ucapan syukur? Atau jangan-jangan doa kami lebih banyak permohonannya dan lupa mengucap syukur? Saat itu setidaknya saya merenungkan secara mendalam pertanyaan itu. Sampai pada pertanyaan itu saya terima, saya dengar, saya sadar bahwa saya belum pernah menaikkan sebuah doa yang isinya hanya ucapan syukur. Saya rasa itu terjadi karena saya punya pemahaman, saya punya pemikiran bahwa ada urutan-urutan dalam doa, yaitu sapaan kepada Allah, ucapan syukur, lalu permohonan-permohonan yang ditutup dengan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, lalu amin. Atau pada sebagian orang menutup doanya dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus untuk para muridnya. Singkat cerita, dosen saya kemudian menjelaskanlah nilai-nilai teologis dari sebuah doa dan ucapan syukur yang seringkali luput
dari ingatan umat yang berdoa. Sadar atau tidak, umat yang berdoa seringkali menaikkan permohonannya dengan cara-cara yang lebih dramatis daripada ketika ia menaikkan ucapan-ucapan syukurnya atas kasih Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Nah, hari ini teman-teman, perikop bacaan kita mau mengingatkan kita lagi tentang betapa berartinya, betapa pentingnya sebuah ucapan syukur. Dalam perikop ini dikisahkan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta bahkan tanpa menjamah mereka. Peristiwa penyembuhan adalah hal yang biasa Yesus lakukan, bukan? Dan kisah orang-orang yang sembuh karena Yesus sudah banyak kita temui, sudah banyak kita baca dalam karya-karya pelayanan Yesus yang tertulis di dalam Injil, di dalam Alkitab. Namun yang menarik dari perikop bacaan kita adalah adanya respons dari peristiwa kesembuhan yang Yesus lakukan saat itu, saat di perjalanan ke Yerusalem, ketika ia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, dan ia memasuki suatu desa yang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab bacaan kita. Lalu ketika Yesus lewat dan 10 orang kusta itu mengetahui bahwa Yesus akan lewat, berdirilah mereka agak jauh sesuai dengan protokol saat itu, karena orang-orang yang menderita kusta dianggap najis, sehingga mereka diasingkan, mereka dikucilkan dari keluarganya, dari masyarakat, bahkan dari lingkungan komunitas Allah. Karena mereka sadar diri, tapi mereka juga sadar bahwa beban mereka sebagai penderita kusta terlalu berat mereka tanggung. Akhirnya ketika mereka mendengar Yesus akan lewat, mereka berdiri agak jauh dan memohon, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Permohonan itu Yesus dengar. Yesus memandang mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka untuk pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bukan tanpa alasan, teman-teman. Ketika Yesus menyuruh mereka pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam, karena memang ada hukum yang mengatur kehidupan orang-orang Yahudi, khususnya bagi mereka yang sembuh dari kusta, harus menunjukkan bahwa dirinya telah sembuh kepada imam-imam itu. Dan legitimasi dari para imam itulah yang membuat mereka dipulihkan secara status sosialnya, yang membuat mereka dianggap lagi. Nah, setidaknya dari cerita ini, dari kisah kesembuhan 10 orang kusta, kita mendapati 3 respons atas satu kejadian. Respons yang pertama adalah respons 10 orang kusta itu. Dalam iman mereka pada Yesus, mereka berjalan menghadap para imam sesuai dengan perintah Yesus. Mereka yakin tanpa mereka bertanya, tanpa mereka berkata, mereka mengikuti saja perkataan Yesus. Sebuah respons iman yang begitu dahsyat. Namun ada respons yang kedua yang kita dapat lihat, yaitu respons dari seorang Samaria. Dari 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan, ada 1 orang yang sadar bahwa dirinya telah sembuh, dirinya telah dijamah ketika dalam perjalanan menghadap para imam. Tapi bukannya ia ikut dengan 9 orang lain yang menghadap para imam, ia justru lari berbalik kepada Yesus sambil memuliakan Allah dikatakan, dan ia berterima kasih sampai tersungkur. Itu dapat kita baca di ayat 16. Sebuah respons ungkapan terima kasih yang begitu dahsyat juga. Lalu yang ketiga, kita melihat respons Yesus. Di ayat 18 kita dapat melihat sesungguhnya Yesus terpukau atas tindakan seorang yang kembali padanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria, seorang yang bukan dari bangsa Yahudi, yang kira-kira kasarnya tidak sebangsa juga dengan Yesus. Tapi dia
sadar akan kesembuhan yang Yesus lakukan, dan ia berbalik untuk berterima kasih kepada Yesus. Nah teman-teman yang terkasih, penekanan tentang orang Samaria yang disebut Yesus sebagai orang asing di ayat 18 nampaknya bukan tanpa alasan. Kita mungkin tahu atau kita pernah mendengar bahwa orang Samaria itu dicap atau dilabeli sebagai bangsa yang tidak bertuhan karena mereka menyembah berhala. Mereka juga dianggap bukan umat pilihan Allah. Sekalipun ada orang Yahudi di dalam kalangan bangsa Samaria itu, tapi mereka tidak dianggap lagi sebagai bangsa Yahudi karena mereka telah melakukan perkawinan campur. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, respon Yesus seperti yang tertulis pada ayat 18 sepertinya mau memperlihatkan dua hal yang luput dari perenungan iman kita ketika kita membaca. Menurut saya yang pertama adalah sepertinya Yesus memperlihatkan bahwa ada banyak orang yang mengaku percaya pada Yesus, yang beriman kepada Allah. Dalam hal ini bangsa Yahudi merasa kesembuhan mereka adalah hal yang biasa, yang sudah seharusnya mereka terima dari Allah yang mereka imani, dari Allah yang mereka sembah itu. Sehingga akhirnya mereka luput untuk berterima kasih atas kesembuhan itu. Atau jangan-jangan karena mereka merasa itu hal yang biasa atau hal yang wajar yang mereka terima dari guru yang mereka sembah, yaitu Yesus, mereka jadi sengaja tidak berterima kasih. Sehingga mereka mau langsung pamer aja kepada para imam agar keberadaan mereka dianggap lagi, agar status sosial mereka diakui lagi ketika mereka sudah sembuh. Atau yang kedua, menurut saya Yesus mau memperlihatkan hal yang sebaliknya. Yesus mau menunjukkan bahwa masih ada satu orang dari kalangan non-Yahudi yang dicap kafir oleh orang-orang Yahudi, oleh sesamanya saat itu, tapi sangat tahu artinya berterima kasih, karena ia menganggap kesembuhan yang diterimanya sebagai sebuah anugerah yang tak disangka-sangka olehnya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui perikop kita saat ini, kita dapat bercermin pada kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian sehari-hari, khususnya selaku remaja dan pemuda Kristen. Kita dapat bercermin setidaknya pada 3 hal besar, yaitu tentang bagaimana kita memandang kehidupan yang kita miliki saat ini. Apakah kita menikmati setiap momen dalam hidup kita dan menganggapnya sebagai anugerah Allah? Atau jangan-jangan kita sudah merasa hidup kita hambar, biasa saja? Yang kedua, kita dapat bercermin tentang bagaimana kita memandang kehidupan sesama kita manusia. Apakah kehadiran orang-orang di sekitar kita adalah anugerah buat kita, atau justru sudah kita anggap sebagai bencana karena terlalu banyak merepotkan dan merugikan kita? Yang ketiga, kita dapat bercermin tentang bagaimana kita memandang alam ciptaan dan sesama makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Apakah kita masih merasakan semua ciptaan Tuhan itu berkat yang tak terkira nilainya bagi kita? Atau jangan-jangan kita sudah melihat alam ciptaan, hewan dan tumbuhan sebagai aset-aset yang kita dapat kuasai secara tidak semena-mena? Saat ini teman-teman dan saya diajak untuk mencerminkan 3 hal itu. Di tengah keadaan kita yang seperti terisolasi karena pandemi COVID-19 ini yang melanda negeri kita dan melanda dunia secara luas, kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Mampukah kita untuk tetap melihat kondisi kehidupan kita saat ini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang tidak nyaman ini,
sebagai anugerah Allah, sehingga atasnya kita tetap dapat bersyukur. Kita ditanya lagi melalui bacaan kita, mampukah kita bersyukur bukan karena kita telah memandang atau membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena kalau sampai syukur itu yang terjadi, jangan-jangan kita telah terjebak pada rasa syukur di atas penderitaan orang lain. Tapi perikop ini mau mengajar kita tentang bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang masih boleh terjadi di atas muka bumi ini, dan atas apa yang boleh kita alami bersama dengan orang lain, bersama dengan sesama kita manusia. Teman-teman, saya tahu betapa sulitnya mengucap syukur tanpa membandingkan diri atau tanpa embel-embel melihat kondisi orang lain. Saya tahu sulitnya itu. Beberapa malam lalu saat kebosanan dan mood saya yang tidak bagus saat itu, setelah hampir 3 minggu saya harus bekerja dari rumah, saya teringat pada pertanyaan dosen saya itu. Apakah saya pernah berdoa yang isinya hanya ucapan syukur? Lalu malam itu saya memutuskan untuk berdoa dan isinya hanya ucapan syukur saja. Kira-kira bunyinya begini, teman-teman. Saya bersyukur untuk cinta Tuhan yang membuat saya, juga keluarga, dan banyak orang di luar sana yang masih mampu bertahan atau betah tinggal di rumah. Saya mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Saya mengucap syukur untuk orang-orang yang juga masih mau di rumah saja demi memutus rantai penyebaran virus. Saya bersyukur untuk para tenaga medis yang masih mau berjuang menolong para pasien. Saya bersyukur untuk keluarga para medis yang mau memahami dan mengikhlaskan orang yang terkasihnya itu untuk berjuang demi orang lain. Saya bersyukur untuk para pasien yang masih boleh menerima perawatan di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat mereka di karantina. Saya bersyukur untuk setiap orang yang masih boleh menerima pemakaman walau tidak berlangsung seperti biasanya. Saya bersyukur untuk pemerintah yang berjuang mengambil kebijakan yang terbaik saat situasi tidak baik. Saya bersyukur untuk para pengambil keputusan di berbagai perusahaan, lembaga, sekolah, kampus yang telah berusaha mengambil kebijakan-kebijakan walau mungkin nampaknya merugikan. Saya bersyukur untuk para relawan dan dermawan yang turut membantu sesama manusia di tengah-tengah bencana COVID, bencana non-alam ini. Saya bersyukur bahkan untuk para driver online dan para pekerja harian yang masih mampu bertahan menanggung beban dengan keterbatasan penghasilan yang mereka terima karena kondisi ini. Dan masih ada ungkapan syukur lain yang saya naikkan saat itu, termasuk untuk alam ciptaan yang saat ini sedang memperbaiki dirinya, dan refleksi-refleksi iman lain yang saya syukuri dalam doa itu. Tapi dari rangkaian doa yang isinya ucapan syukur itu, saat ini saya boleh bersaksi bahwa ternyata ketika kita mau mengucap syukur, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Ada banyak peristiwa yang bisa menjadi sebab untuk kita bersyukur dan berterima kasih. Dan dalam ungkapan syukur itu, sadar atau tidak, kita yang berdoa dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus berpengharapan pada Allah. Ada nilai eskatologis tentang masa depan atau hari esok yang kita jelang bersama Tuhan di dalam ucapan syukur, karena adanya pengharapan untuk terus menjalani hidup dari hari ke hari meski keadaannya tidak baik.
Dan ada nilai hospitalitas tentunya dalam ucapan terima kasih yang keluar dari mulut kita. Karena kita mampu menunjukkan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih kita itu pada orang lain, untuk orang lain, bahkan yang asing bagi kita, yang tidak kita kenal dengan baik, yang baru kita temui sesekali. Teman-teman yang terkasih, semoga hari ini di tengah rasa-rasa yang beragam, yang berkecamuk dalam hati dan pikiran kita, kita dapat memilih untuk merespon situasi-situasi kita saat ini yang tidak membuat kita merasa nyaman, atau bahkan di waktu-waktu mendatang kita dapat memilih respons orang Samaria yang senantiasa sadar atas anugerah Allah dalam kehidupannya dan yang memuliakan Dia, berterima kasih secara real, bahkan sampai tersungkur. Semoga kita juga semakin mau dan mampu untuk tidak sungkan-sungkan menunjukkan rasa terima kasih kita secara nyata dan tulus pada orang-orang yang telah memberi pertolongan, sekecil apapun itu. Dan semoga kelak setelah masa pandemi ini berlalu, ketika tidak ada lagi COVID-19 dari muka bumi ini, ketika itu sudah bisa teratasi, kita tetap mampu jadi anak-anak Tuhan yang lebih menghargai setiap pertemuan, setiap sentuhan, setiap bantuan, setiap kehadiran, setiap nasihat, setiap relasi, dan hal-hal lain yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja, yang selama ini kita taken for granted, yang selama ini luput dari rasa syukur kita. Kiranya Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia dan kasih sayangnya buat teman-teman juga saya, dan memberkati kita di tengah-tengah ragam pergumulan, di tengah-tengah pengharapan dan sukacita yang senantiasa kita usahakan untuk hadir dalam kehidupan kita. Amin. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Gracia. Melalui firman tersebut, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, semoga kita tetap ada dalam keadaan sehat, dan semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selalu ada sukacita, selalu ada pengharapan, dan selalu ada ucapan syukur yang naik ke hadirat Allah, karena segala yang Tuhan buat kita yakini baik adanya dan mendatangkan damai sejahtera. Untuk itu marilah satukan hati kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.